Banyak hal yang mereka lakukan, misalnya dengan selain dengan memanfaatkan kondisi bencana, keterpurukan ekonomi, ada juga mereka melakukan kristenisasi itu dengan budaya. Kita lihat saja bagaimana dahulu mereka mengkristenkan umat Islam dengan pengaruh, ngapain wajahmu cantik, kamu pakai jilbab. Kalau pakai jilbab itu seperti orang pocongan. Kok pakaianmu kayak ninja? Macam-macam, banyak sekali ejekan. Tapi setelah kemudian mereka mendapatkan kesulitan untuk melepaskan jilbab umat Islam, jilbab muslimah, saat ini pun ternyata mereka justru menyamar menggunakan atribut umat Islam, yang laki-laki pun pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko, dan lain sebagainya, memirip-miripkan penampilan dengan orang Islam. Supaya apa? Niatnya supaya diterima dalam komunitas tersebut, diterima dalam komunitas Islam. Dan apa yang terjadi? Sekarang pun sudah ada yang mereka ini aliran dari Kristen yang menyatakan bahwa mereka pun membaca Injil, dan Injilnya itu bahasa Arab. Jadi pakai Injil berbahasa Arab. Dan lebih jauh pun ada juga di antara mereka Kristen Ortodoks Syria yang kemudian masuk ke Indonesia, entah dibuat sepenuhnya dari Syria ke Indonesia, atau diadopsi juga dengan budaya setempat. Maka intinya mereka menyatakan bahwa mereka pun sholat, dan mereka kemudian mulai dengan penuh siasat mengatakan, orang Islam coba sholatnya berapa kali? 5 kali kan, kata mereka. Kami 7 kali, kata mereka. Jadi sempurna yang mana antara yang 5 sama yang 7? Dan mereka jawab sendiri, tentu ya 7 kali kan, katanya. Lah, orang yang berdialog dengan mereka mengatakan, lah orang Islam 5 kali aja kadang ada yang nggak sempat sholat, katanya. Bagaimana? Oh, nggak apa-apa, Tuhan itu maha pengasih. Kalau nggak sempat sholat 7 kali nggak apa-apa, sekalipun diterima. Tapi ada lagi yang mengatakan, aduh tiap hari sholat capek, katanya. Jadi bagaimana? Oh, kalau dalam Kristen nggak apa-apa, nggak sempat tiap hari, seminggu sekali cukup. Ada yang mengatakan, oh kalau begitu seminggu sekali pun tidak mungkin, saya orang sibuk, saya selalu bepergian. Gak apa-apa, setahun sekali. Setahun sekali, iya kalau ingat, kalau lupa bagaimana? Oh, Tuhan itu maha pengampun. Jadi yang paling penting dibaptis. Siapapun yang sudah dibaptis, maka dia dijamin masuk surga karena dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus, kata mereka. Nah, ini caranya. Mohon maaf, ketika kita umat Islam banyak yang mempunyai qasidah, dan mereka pun sudah menyatakan punya qasidah namanya Amin al-Barokah. Oh ya, ketika mereka sholat, apa yang membedakan dengan umat Islam sholatnya? Kalau kita umat Islam merapatkan shaf, kita menghadapkan diri ke kiblat. Kemana? Arahnya kemana? Ke Masjidil Haram. Kalau mereka sebaliknya, bertentangan dengan kita, mereka ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka shafnya renggang-renggang dan tidak membedakan mana shaf laki, mana shaf perempuan. Mereka campur. Dan ketika mereka rukuk, mereka menambahkan pada saat rukuk dengan Bismil Abi wal Ibni waruhil Kudusi. Nah ini.
Jadi disinilah kita harus cermat. Masih lagi ditambah macam-macam peristiwa. Contohnya apa? Menggunakan lagu-lagu ini dalam pemurtatan dalam bentuk budaya. Misalnya apa? Dengan lagu-lagu daerah. Siapapun kita tentu menghargai lagu daerah. Senang dengan lagu daerah. Tapi awas, saat ini liriknya pun sudah diganti oleh mereka. Jadi jangan hanya kalau sudah musik lagu daerah, maka ikut-ikutan, tapi ingat liriknya, cermati liriknya. Itulah caranya. Bahkan sudah juga dilakukan apa? Yaitu memecah belah umat Islam, diawali dengan cara yang sangat halus, ringan, yang umat Islam seringkali tidak merasa bahwa itu suatu bahaya. Apa itu? Misalnya dengan, mohon maaf, membaca kitab suci Al-Quran dengan langgam kedaerahan. Yang sudah dilakukan, bisa kita cermati di berbagai media, adalah misalnya dengan terjemah bahasa Jawa. Maka kalau ini diterima, ini adalah tentu harapan mereka. Umat Islam diam, berarti bisa terima, maka akan berkembang nanti daerah-daerah yang lain. Sumatera, Kalimantan, Madura, Papua, dengan bahasa daerah masing-masing, dengan langgam daerah masing-masing. Ternyata inilah tujuannya. Test the water. Nah, kemudian yang lain lagi, sampai kepada apa? Mohon maaf, baca Al-Quran dengan lagu seriusan, pakai kur seperti paduan suara gereja. Terus bahkan ditingkatkan lagi sampai apa? Sampai membuat paduan suara, 2 penyanyi. Ada 1 penyanyi yang mengumandangkan azan, dan 1 penyanyi lagi kemudian menyanyikan lagu Ave Maria. Bolehkah paduan ini? Tentu tidak layak. Tapi orang yang tidak paham, termasuk orang Islam yang tidak mendalami agamanya, tidak tahu tentang Islam, maka kemungkinan dia akan menyatakan, oh modern ya, indah kalau begitu. Oh kalau begitu aman deh dunia kalau semua ini bisa disatukan seperti lagu. Masalahnya tidak sesederhana itu. Itu hanya ucapan manis. Mohon maaf, manisnya obat gula. Manis di bibir, tapi pemanis itu jelek untuk kesehatan kita. Nah, demikian pula yang terjadi. Maka itulah kita betul-betul harus waspada. Apalagi dengan pengikisan iman dan akidah. Melalui apa? Melalui pemikiran. Bagaimana awalnya atau pintu masuknya? Pendekatannya melalui apa? Maka melalui pemikiran bahwa semua agama sama. Lalu, samakah semua agama? Itulah pentingnya kajian kristologi. Dengan kita mengkaji kristologi, kita akan membuktikan, sekali lagi, membuktikan bahwa ternyata tidak sama semua agama. Agama yang hak hanya satu, Islam. Bagi peserta kristologi, orang yang sudah memahami kristologi, dia akan tahu persis. Tidak sama semua agama.
Nah, kembali. Maka pendekatan semua agama sama, itu yang mereka katakan. Dan yang seringkali tertipu adalah orang-orang Islam, mohon maaf, yang sekedar Islam di identitasnya saja. Islam tidak sampai masuk ke hati, Islam tidak sampai masuk ke pemikiran, Islam tidak menjadi sebagai acuan pola kehidupan.